Wow, kabar super duper mengejutkan. Masih seputar laga Indonesia versus Bahrain kemarin, Ahmed Alkaf, wasit laga Bahrain versus Indonesia, akhirnya klarifikasi dan minta maaf usai diserang warga publik Indonesia. Enggak tahu malu, malah bilang saya nggak salah apa-apa, kenapa saya diserang. Wasit juga akui dia menerima uang dari Sultan Bahrain untuk tambahan waktu sampai Bahrain dapat gol sehingga hasil seimbang lawan Indonesia. FIFA langsung pecat wasit amatir AFC ini dan hancurkan karir wasit karena sudah curangi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Ahmed Alkaf, wasit Bahrain versus Timnas Indonesia, beri klarifikasi, kenapa saya diserang? Dasar negara dan wasit sampah. Banyak duit tapi tidak berkelas dan licik. Iri saja dengan Indonesia. Penasaran bagaimana klarifikasi wasitnya? Begini informasi lengkapnya. Gila, bikin geger satu dunia. Bocor, ternyata Presiden AFC adalah orang Bahrain. Pasti bekerja sama dengan Bahrain dan wasit untuk curangi dan jatuhkan Indonesia. Erick Thohir dan Sintayong mendengar kebenaran ini langsung tidak terima Indonesia diejek seperti ini. Langsung marah dan datangi wasit Bahrain untuk ajak duel di lapangan. Presiden AFC ketar-ketir, langsung ketakutan dan undur diri dari jabatannya, takut kebusukannya terkuak dan dipenjara seumur hidup. Presiden FIFA langsung turun tangan dan resmi telah menunjuk Pak Erick Thohir sebagai Presiden AFC selanjutnya. Sudah berjabatan salam dengan Presiden FIFA. Ini jadi harapanku. Tetapi memang beritanya Presiden AFC orang Bahrain, wasit Ahmed Alkaf, berasal dari federasi yang sama. Langsung dibongkar kebusukannya oleh FIFA dibantu dengan warga Indonesia. Fans dan publik Indonesia langsung full senyum. Erick Thohir jadi Presiden AFC yang baru. Begini penjelasan lebih lengkapnya. Yes, mantap. Kabar baik untuk Timnas Indonesia. PSSI kirimkan surat protes ke FIFA. Presiden FIFA ambil langkah bijak, langsung beri hadiah ke Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus bertanding lagi lawan Cina dan Jepang. Karena Bahrain sudah dipastikan curangi Indonesia saat ajang kemarin dan akhirnya Indonesia mendapatkan hadiah super duper bahagia dari FIFA. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya PSSI kirim surat protes ke FIFA, kesal dengan wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. FIFA langsung ambil tindakan ke wasit Bahrain dan beri Indonesia hadiah poin penuh. Penasaran bagaimana kelanjutan beritanya? Pastikan simak berita ini sampai habis. Nah, gini baru mantap. FIFA marah besar. Langsung beri hukuman berat ke Bahrain yang curangi Indonesia di ajang kemarin. Bahrain langsung didiskualifikasi dari Piala Dunia dan beri hukuman tidak boleh ikut pertandingan Piala Dunia selamanya karena sudah curangi Indonesia lewat wasit. Warga Indonesia langsung gembira dan pesta pora mendengar berita ini. Auto full senyum. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain memang Bahrain disanksi FIFA, beri kartu merah ke negara Bahrain. Apakah akan didiskualifikasi dari Piala Dunia oleh FIFA? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Wow, informasi super duper rahasia dari petinggi PSSI. Khusus hanya pelanggan dan penonton setia dari channel ini. Informasi langsung dari manajer PSSI, Kevin Dix, sudah tiba di Jakarta. Bocor foto dari Instagram PSSI bahwa Kevin Dix sudah tiba di Jakarta memakai pakaian full hitam dan tertutup disambut oleh PSSI.
dan langsung akan jalani proses naturalisasi dan menjadi WNI untuk bela timnas Indonesia jelang lawan Cina tanggal 15 Oktober mendatang. Kabarnya malam ini akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan diunggah ke Instagram Timnas Indonesia. Mari kita tunggu saja postingan dari Pak Erick Thohir salaman dengan Kevin Dix. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Kevin Dix sudah tiba di Jakarta, sinyal akan siap bela Timnas Indonesia dan bermain bela Timnas Indonesia pasca lawan Cina tanggal 15 Oktober nanti. Ini jadi senjata rahasia Shin Tae-yong yang terbaru untuk hadapi Cina. Kira-kira bagaimana ya tanggapan Kevin Dix bisa bela Timnas Indonesia lawan Cina? Begini katanya. Yes, mantap, Jepang bantu Indonesia. Hajime Moriyasu pelatih timnas Jepang bela timnas Indonesia yang dicurangi Bahrain kemarin. Langsung beri pernyataan kuat akan bantu Indonesia lolos Piala Dunia bersama Jepang dari kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Jepang akan lolos bersama timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saya akan bantu Shin Tae-yong berikan strategi kelas dunia untuk dipakai lawan Cina nanti. Itu kata pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Ini jadi harapanku. Tetapi memang beritanya Hajime Moriyasu pelatih Jepang optimis dan bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Penasaran bagaimana pelatih Jepang memberi strategi bantuan ke Shin Tae-yong? Begini kronologi lengkapnya. Apa-apaan ini? Wasit asal UEA Omar Mohamed Ali akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina tanggal 15 Oktober nanti. Kabarnya asal-usul wasit ini sama dengan wasit yang dari Bahrain juga. Dan sudah ada niatan untuk curangi Indonesia dan akan menangkan Cina di ajang Indonesia versus Cina. FIFA tidak tinggal diam. Langsung bantu Indonesia dan pecat wasit abal-abal ini, langsung diganti dengan wasit asal Eropa grade A yang jujur dan netral. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya wasit asal UEA Omar Mohamed Al-Ali pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina. Ini wasit yang bantu Bahrain menang lawan Australia. Wah, harus diwaspadai ini, jangan akan bantu Cina menang lawan Indonesia nanti. Pak Erick Thohir harus tahu berita ini dan langsung laporkan ke FIFA. Ayo fans Timnas Indonesia serbu wasit curang ini. Begini informasi selengkapnya tentang wasit Cina. Mampus, kena karmanya sendiri. Mau curangi Indonesia? Pelatih Cina diancam akan hilang karier kepelatihannya di Cina jika kalah lawan Indonesia nanti. Langsung pakai taktik wasit akan curangi Indonesia lagi. Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Sudah pecat saja dari kepelatihan timnas Cina. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang beritanya nasib pelatih Cina di ujung tanduk, terancam dipecat jika keok dari timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana ya kronologi Cina versus timnas Indonesia nanti? Begini penjelasan yang akan dibahas, pastikan tonton beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ahmed Al-Kaf wasit Bahrain versus Timnas Indonesia beri klarifikasi, kenapa saya diserang. Wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahrain versus Timnas bikin masyarakat Indonesia kesal. Selama pertandingan berlangsung, Ahmed Al-Kaf kerap membuat keputusan yang menuai kontroversi. Keputusan Ahmed Al-Kaf merugikan Timnas Indonesia hingga memicu amarah warganet. Netizen juga merasakan kekecewaan yang besar karena lagi-lagi dicurangi oleh wasit di Timur Tengah.
Salah satunya Ahmed sempat menolak memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Ia memberikan tambahan waktu atau injury time 6 menit, akan tetapi saat waktu menginjak 90 tambah 6, Ahmed Alkaf tidak kunjung menghentikan permainan. Pria berkepala pelontos ini baru membunyikan peluit pada menit 90 tambah 9 melewati batas bermain sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan 2-2 lewat gol dari Mohamed Marhoon. Masyarakat Indonesia pun turun tangan dengan meninggalkan kritik dan komentar pedasnya pada Ahmed Alkaf. Beberapa jam usai pertandingan, Ahmed Alkaf buka suara. Ia membuat klarifikasi lewat akun Instagram bernama @ahmadalkaf_ref yang diduga milik wasit asal Oman ini. Berdasarkan unggahannya, Ahmed Alkaf seolah tak ingin disalahkan karena merasa keputusannya selama pertandingan diambil dari hasil pertimbangan yang baik. Tolong hentikan komentar dan pesan negatif, saya hanya jujur dan adil di lapangan. Kenapa saya diserang? Saya tidak bersalah, kata Ahmed Alkaf dikutip dari Lambe Turah pada Jumat (11/10). Ahmed Alkaf dikenal bukan sebagai wasit biasa. Pasalnya, ia sudah terdaftar FIFA sejak 2010 silam. Ia debut sebagai wasit sejak 2008 di Liga Oman. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ia sudah memimpin sekitar 115 pertandingan dengan total 346 kartu kuning dan 10 kartu merah yang diberikan dari semua pertandingannya. Selama berkarir sebagai wasit, Ahmed Alkaf pernah menuai kontroversi. Seperti pada 2020 lalu saat ia mendapat protes dari klub Iran, Esteghlal Tehran yang kalah dari Pakhtakor. Esteghlal Tehran lalu mengajukan keluhannya pada AFC. Presiden AFC orang Bahrain, wasit Ahmed Alkaf, berasal dari federasi yang sama. Yang juga cukup menggemparkan adalah Presiden AFC yang sekarang, Ibrahim Al-Khalifa, ternyata berasal dari Bahrain. Dia sudah menjabat cukup lama sebagai Presiden AFC, yaitu mulai 2 Mei 2013 sampai sekarang, sudah 11 tahun lebih. Meski tidak pantas melayangkan tudingan tanpa bukti, tentu wajar jika netizen mengendus aroma kecurangan. Bagaimanapun, hasil akhir tidak bisa diubah. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari kandang Bahrain dan kini harus fokus mengejar kemenangan di kandang Cina. Ayo Garuda! Sejak awal memang sudah muncul kecurigaan soal penunjukan wasit asal Oman untuk memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Dan kecurigaan itu semakin jelas. Ternyata Oman dan Bahrain berada di bawah satu badan sepak bola yang sama, yaitu West Asian Football Federation (WAFF). Tentu ada kekhawatiran wasit bakal membuat keputusan yang bias. Meski begitu, Indonesia tidak bisa berbuat banyak sebelum pertandingan. AFC hanya melarang penunjukan wasit dari negara-negara yang berada satu grup, jadi secara teknis penunjukan wasit Alkaf tidak melanggar hukum. PSSI kirim surat protes ke AFC dan FIFA kesal dengan wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI memastikan akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Alkaf. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Puncak kekesalahan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan. Padahal waktu pertandingan sudah melewati 90 tambah 6 menit. Perlu diketahui wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua.
Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Marhoon pada menit ke-9. Gol pemain bernomor punggung 8 itu juga berbau offside. Sayangnya, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak melakukan review VAR. Para pemain timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya Ketua Badan Tim Nasional Sumarji diganjar kartu merah. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga, Jumat dalam kurung 11 Oktober 2024. Bahrain disanksi FIFA dan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, benarkah? Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan timnas Bahrain resmi mendapatkan sanksi FIFA pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanksi tersebut dikarenakan beberapa penggemar Bahrain terciduk menggunakan laser hijau dalam pertandingan Bahrain melawan Jepang pada 10 September. Laser terlihat diarahkan ke pemain timnas Jepang. Insiden itu langsung menuai kritikan dari penggemar bola. Penggemar menganggap ini sebagai salah satu bentuk kecurangan. Namun, benarkah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena Bahrain mendapatkan sanksi FIFA? Berdasarkan penelusuran, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan memang penggemar Bahrain mencoba mengalihkan perhatian para pemainnya dengan menggunakan laser. Tak hanya itu, penggemar Bahrain juga mencemooh lagu kebangsaan Jepang selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu. Moriyasu menyatakan kekecewaannya atas ulah para penggemar yang mengarahkan sinar laser hijau ke mata striker Ayase Uda saat bersiap untuk mengambil penalti babak pertama. Pelatih itu juga mengaku kecewa setelah penggemar tuan rumah mencemooh lagu kebangsaan Jepang sebelum pertandingan di Stadion Nasional Bahrain itu. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai sanksi yang diberikan FIFA ataupun respon FIFA terkait hal tersebut. Dilansir dari laman FIFA, timnas Bahrain masih akan bertanding pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C mendatang melawan Indonesia pada 10 Oktober, Arab Saudi pada 16 Oktober, Cina pada 14 November, dan Australia pada 19 November. Bocor, Kevin Dix tiba di Jakarta, sinyal pemain berikutnya yang siap bela timnas Indonesia. Publik kembali dikejutkan dengan kabar bocornya foto Kevin Dix yang beredar di media sosial usai tiba di Jakarta. Pemain 28 tahun tersebut telah tiba di Jakarta. Kabar tersebut diunggah di akun Instagram @ilan_alkatiri. Kabar tersebut semakin mempertegas Kevin Dix bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Rumor Kevin Dix bakal menjalani proses naturalisasi sudah bergulir sejak beberapa pekan lalu. Rumor ini berawal dari pernyataannya dalam wawancara di media asal Denmark, Bold. Pemain FC Copenhagen tersebut mengaku bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. PSSI menghubungi Kevin Dix melalui sang agen. Sebenarnya dalam kurung PSSI pertama kali menghubungi melalui agen saya, ujar Kevin Dix. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar, karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, ujarnya. Isu semakin kencang usai Zulham Subari menyebarkan isi percakapannya dengan Kevin Dix melalui fitur pesan singkat di Instagram. PSSI pun sudah merespons isu tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih bungkam soal isu naturalisasi Kevin Dix. Dirinya meminta publik menunggu sampai kedua pihak bersalaman di postingan media sosial miliknya. Ya, semoga saja ya, kata Erick Thohir.
Pelatih Jepang ramal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mengupas hubungan yang dimiliki Hajime Moriyasu dengan Shin Tae-yong, pelatih yang diklaim menyebut timnas Indonesia bakal menemani Jepang lolos Piala Dunia 2026. Belakangan ini pecinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan pernyataan pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, yang diklaim menyebut timnas Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026. Klaim pernyataan Hajime Moriyasu itu dilemparkan oleh akun @japanesestation di media sosial X (Twitter), di mana pelatih Jepang itu menyebut timnas Indonesia kuda hitam. Bahkan pelatih berusia 56 tahun itu diklaim oleh @japanesestation memberi pernyataan jika timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia. Dikutip dari cuitan Japanesestation, adanya pernyataan yang diklaim dari Hajime Moriyasu itu jelas membuat pendukung timnas Indonesia semeringah. Hajime Moriyasu merupakan pelatih berkebangsaan Jepang. Ia lahir di Nagasaki pada 23 Agustus 1968 atau saat ini berusia 56 tahun. Kariernya di sepak bola bermula sebagai pemain, di mana ia pernah menjadi penggawa Sanfrecce Hiroshima, Kyoto Sanga, dan Vegalta Sendai sebelum gantung sepatu pada 2003. Wasit asal UEA Omar Mohamed Al-Ali pimpin laga timnas Indonesia versus Cina, bantu Bahrain menang lawan Australia. Omar Mohamed Al-Ali akan memimpin laga timnas Indonesia versus timnas Cina. Ia ternyata punya riwayat cukup kontroversial karena pernah membantu Bahrain menang lawan Australia. Momen itu terjadi pada matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 September 2024. Ketika itu Al-Ali memberikan kartu merah langsung kepada penggawa timnas Australia di menit ke-77 untuk Kusini Yengi. Kurangnya jumlah pemain tersebut membuat Australia tak berdaya menghadapi timnas Bahrain. Mereka akhirnya harus takluk 0-1 dari tim tamu gara-gara gol bunuh diri Hari Soutar di menit ke-89. Menurut informasi yang beredar, Al-Ali akan kembali ditugaskan memimpin pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria berusia 36 tahun itu akan menjadi pengadil laga timnas Cina versus timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kembali partai yang melibatkan Indonesia akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Lantas, seperti apa riwayat Al-Ali? Selain dianggap menguntungkan Bahrain pada laga kontra Australia, pria kelahiran Sharjah ini sudah cukup malang melintang sebagai wasit. Ia bahkan pernah bertugas pada ajang Piala Dunia U-Strip 17 2023 di Indonesia dengan memimpin 3 pertandingan. Nasib pelatih Cina di ujung tanduk terancam dipecat jika keok dari timnas Indonesia. Nasib pelatih timnas Cina Branko Ivankovic dikabarkan berada di ujung tanduk setelah timnya menelan kekalahan beruntun dalam 3 laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, ada kabar dia akan dipecat jika Cina takluk dari timnas Indonesia pada pertandingan selanjutnya. Cina tampil sangat buruk pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bayangkan saja mereka terpuruk di dasar klasemen grup C karena selalu kalah dalam 3 pertandingan beruntun. Timnas Indonesia menghuni peringkat kelima klasemen grup C, tepat di atas Cina. Media Cina, Sohu, timnas Cina harus segera membuktikan diri.
Menurut Sohu, melawan tim terlemah di grup C Timnas Indonesia, pasukan Branko Ivankovic punya kans besar untuk bangkit. Namun, jika gagal akibatnya bisa fatal. Sohu mengklaim jika Cina kalah, jabatan Ivankovic menjadi taruhannya. Ivan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu jika tidak bisa memimpin tim untuk mengalahkan Indonesia dan mengalahkan mereka dengan selisih yang besar. Dia juga akan dipecat dan dikeluarkan dari tim nasional sepak bola Cina, tulis Sohu.